Toshiaki Nagashima adalah seorang peneliti yang mempelajari mitokondria. Mitokondria adalah jaringan sel yang diproduksi oleh organ liver yang mampu menciptakan energi. Istri dari Toshiaki yang bernama Kiyomi Nagashima mengunjungi suaminya di tempat kerjanya untuk memberinya hadiah ulang tahun pernikahan mereka. Namun sayangnya Toshiaki sepertinya melupakannya. Kiyomi yang sedikit kesal langsung pergi meninggalkan suaminya, dan terjadilah adegan kejar-kejaran yang mirip sekali dengan drama India. Toshiaki lekas mencium Kiyomi. Saat dalam perjalanan pulang, Kiyomi entah mengapa terlihat tidak fokus dan selalu memegangi kepalanya. Dia terlibat dalam kecelakaan mobil dan mengalami koma dengan kerusakan otak. Toshiaki bertemu dengan seorang dokter dan seorang wanita yang mengaku dirinya sebagai staf dari bank organ. Mereka mengatakan kepadanya bahwa istrinya telah mendaftarkan dirinya ke sebuah bank organ. Yang artinya, jauh-jauh hari Kiyomi sudah menginginkan seluruh organnya untuk didonorkan kepada yang lebih membutuhkan jika kelak dia meninggal. Dikarenakan kondisi Kiyomi yang sudah sangat kritis dan hampir mengalami kematian organ otak, Toshiaki dan ayah dari Kiyomi disuruh untuk menandatangani surat persetujuan transplant organ untuk Kiyomi. Namun jika mereka menyetujui operasi transplant organ, maka alat penopang kehidupan Kiyomi akan dilepas dan Kiyomi akan meninggal dengan tenang. Karena rasa sedih dan takutnya ditinggal mati oleh istri tercintanya, Toshiaki tidak merespon dan malah meninggalkan yang lainnya. Di tempat lain ada seorang gadis muda bernama Mariko Anzai yang berada di rumah sakit sedang membutuhkan donor ginjal. Saat kembali ke rumah sakit, Toshiaki kembali dipaksa oleh Dr. Takeshi untuk segera menyetujui operasi transplant, supaya bisa mengabulkan keinginan Kiyomi untuk menolong orang lain dan segera membebaskan Kiyomi dari penderitaannya. Namun Toshiaki masih bersikeras kalau Kiyomi akan selamat. Saat malam Toshiaki dilanda kesedihan yang mendalam. Dia melihat foto Kiyomi dan teringat akan masa-masa indah bersamanya. Saat pagi dia terbangun dan melihat secara langsung salah satu alat ciptaannya. Mendadak dia mempunyai semacam ide gila. Dia mendatangi rumah sakit dan berbicara kepada Dr. Takeshi. Toshiaki akan menyetujui untuk menyumbangkan organ Kiyomi, namun dengan satu syarat. Toshiaki meminta untuk dapat memiliki organ liver dari Kiyomi. Operasi transplant organ pun dimulai. Organ ginjal diberikan kepada Mariko. Dan sesuai kesepakatan organ liver Kiyomi diberikan kepada Toshiaki. Toshiaki kemudian membawa hati itu ke labnya. Dia memberhentikan para ilmuwan lain agar dia bisa melakukan eksperimen pada organ itu. Di rumah sakit, Mariko menunjukkan peningkatan kesehatan yang sangat baik. Mariko bisa melakukan beberapa aktivitas fisik ringan. Di dalam lab, Toshiaki melihat sampel hati tumbuh dengan kecepatan eksponensial. Saat dia meninggalkan lab, terlihat cairan gelatin dari hati Kiyomi bercampur dengan sampel dari botol berlabel Eve. Asisten Toshiaki bernama Sachiko yang sedang berjaga mendengar ada sesuatu di dalam lab. Saat dia memeriksa ruangan Toshiaki, Sachiko melihat kalau botol kaca tempat cairan Eve sudah dalam keadaan pecah. Tanpa dia sadari ada cairan berwarna kuning yang bisa bergerak berada di sela-sela saluran ventilasi udara tepat di atasnya. Cairan itu menetes dan masuk ke dalam tubuh Sachiko. Malamnya, Toshiaki memasuki lab dan terkejut melihat botol kaca tempat penemuannya sudah pecah. Kemudian dia melihat ada cairan berwarna kuning yang berubah menjadi bentuk tubuh Kiyomi tanpa busana. Toshiaki mendekatinya dan memeluknya. Bukan hanya itu, dia dan perwujudan Kiyomi melakukan kegiatan bercocok tanam di dalam lab. Setelah itu, makhluk yang menyerupai Kiyomi memburuk, meninggalkan Toshiaki sendirian.
Pada malam hari di rumah sakit tempat Mariko dirawat, Dokter Takeshi dan para perawat dikejutkan dengan suara teriakan dari Mariko. Mariko merintih kesakitan dan meminta agar sesuatu dikeluarkan dari dalam perutnya. Awalnya Dokter Takeshi mengira kalau Mariko hanya mengigau, tapi dia terkejut saat dia merasakan tendangan yang muncul dari dalam perut Mariko. Takeshi hanya terdiam kebingungan. Saat di rumah, Toshiaki menemukan buku harian Kiyomi. Kiyomi mengungkapkan bahwa belakangan dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan mendengar suara-suara yang membuatnya tertarik pada pekerjaan Toshiaki. Dan untuk memanipulasi tindakannya agar Toshiaki melakukan eksperimennya. Kemudian lambat laun Toshiaki tersadar bahwa entitas makhluk cair yang dia temui sebelumnya bukanlah Kiyomi seutuhnya. Jauh sebelumnya Kiyomi sudah dirasuki oleh sesuatu selain dirinya. Menjelang malam sebelumnya, Sachiko mendekati Toshiaki dan memintanya untuk menghadiri presentasinya di konferensi sains. Pada konferensi tersebut, Sachiko sebagai pembicara di acara tersebut mengungkapkan bahwa dirinya adalah kolektif mitokondria yang akan menggantikan manusia dan akan mengontrol mitokondria pada manusia. Makhluk itu mengatakan kalau spesies mereka telah menemukan rahim yang ideal untuk melanjutkan proses perkembangbiakan. Karena topik pembicaraannya dinilai ngantur dan keluar dari topik utama, seorang MC mendekati Sachiko untuk menghentikan ocehan anehnya. Namun hal mengerikan terjadi. Tangan dari pria itu tiba-tiba terbakar sebelum bisa menyentuh tubuh Sachiko. Para penonton pun berhamburan ketakutan. Sachiko yang sudah kerasukan menjelaskan kepada orang-orang kalau sel parasit Eve mampu mengontrol energi sel pada tubuh manusia dan meningkatkan suhu pada sel manusia secara drastis. Itulah mengapa dia bisa membuat orang lain terbakar secara tiba-tiba. Untungnya kengerian itu tidak berlangsung lama. Sachiko mendadak pingsan tak sadarkan diri. Toshiaki dan Dr. Takeshi yang kebetulan sedang bersama diberitahu oleh dokter bahwa Mariko, si pasien penerima transplant organ dari Kiyomi, mengalami hal yang aneh. Takeshi mengatakan bahwa di dalam rahim Mariko telah dipenuhi cairan yang berasal dari ginjal pemberian Kiyomi. Toshiaki memberitahu dokter bahwa makhluk itu telah mengumpulkan sperma dan sedang mencari rahim untuk membudidayakannya. Mereka berdua bergegas ke rumah sakit. Di rumah sakit, Mariko terus-menerus merintih kesakitan pada bagian perutnya saat sang ayah membuka dan meraba perut putrinya. Dia tercengang saat merasakan tendangan yang muncul dari dalam perut Mariko. Ternyata putrinya sedang mengandung parasit mitokondria. Ketika Toshiaki dan Dr. Takeshi berada di dalam mobil, Toshiaki menyadari bahwa sel mitokondria dari istrinya sudah merencanakan semua ini. Toshiaki berkata kalau parasit mitokondria tersebut menginginkan rahim untuk berkembang biak. Ayah Mariko dan para staf rumah sakit semakin kewalahan menangani tubuh Mariko yang terus kejang. Terlihat perut Mariko yang bergerak kencang seolah sesuatu yang ada di dalamnya ingin segera keluar. Saat Toshiaki dan Dr. Takeshi sampai, mereka melihat Mariko sudah pingsan dan makhluk mitokondria Eve itu menggendong tubuh Mariko. Mitokondria Eve kemudian membakar hidup-hidup salah satu suster. Saat yang lainnya berusaha menyelamatkan suster itu, mitokondria Eve berusaha melarikan diri bersama Mariko. Makhluk itu perlahan pergi sambil membakar orang saat dia bergerak melewati lorong. Toshiaki dan Takeshi mencoba menggunakan pintu keamanan untuk mencegah makhluk itu melarikan diri sehingga dia pindah ke atap bersama Mariko. Takeshi sekarat setelah terhempas di ruang CCTV yang dikendalikan oleh kekuatan mitokondria Eve. Namun dia masih selamat. Toshiaki memohon pada makhluk itu untuk menghentikan semua kegilaan ini dan segera melepaskan Mariko. Toshiaki memanggilnya dengan sebutan Kiyomi. Makhluk itu menjawab bahwa wujudnya adalah sebuah evolusi baru dan akan menggunakan tubuh Mariko sebagai media untuk melahirkan hawa mitokondria yang sebenarnya. Sebenarnya selama ini mitokondria telah mengendalikan semua peristiwa dalam kehidupan Kiyomi yang mengarah ke titik sekarang, termasuk memanipulasi Kiyomi untuk jatuh cinta kepada Toshiaki. Namun Toshiaki masih tetap yakin kalau di lubuk hati makhluk mitokondria masih ada Kiyomi yang tulus mencintainya. Toshiaki tetap memanggilnya Kiyomi bahkan saat makhluk itu menyuruhnya pergi. Meski mitokondria telah membakar kedua tangannya.
Toshiaki terus maju dan memeluk Kiyomi. Mitokondria Eve ikut terbakar setelah disentuh oleh tangan Toshiaki yang berapi. Dan mereka berdua terbakar di tengah api yang membara. Takashi tiba di atap dan menyelamatkan Mariko dari cengkeraman makhluk itu. Namun sayangnya Toshiaki terus terbakar dan tak terselamatkan. Dan film pun berakhir.